Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Priscilia Deborah Valentine dengan NPM 2315-1046 dari anggota kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Pengaruh Kebijakan Hutang, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Sektor Kesehatan. Izinkan saya untuk mempresentasikannya. Di sini ada pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan hutang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan di sektor kesehatan. Pentingnya nilai perusahaan ini semakin mencuat setelah pandemi COVID-19 yang menyebabkan perubahan itu menjadi lebih signifikan dalam lanskap keuangan global. Dalam konteks ini, manajemen keuangan yang strategis itu diperlukan untuk memastikan perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Penelitian ini berlandaskan pada teori struktur modal Modigliani dan Militer tahun 1958 yang menyoroti pentingnya keseimbangan antara penggunaan utang dan sumber daya perusahaan lainnya. Profitabilitas dan ukuran perusahaan ini juga menjadi aspek penting di mana perusahaan besar itu pasti cenderung memiliki keunggulan yang kompetitif, namun juga pasti akan menghadapi resiko kompleksitas operasional. Selanjutnya, di sini ada metodologi penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan 72 perusahaan kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang digunakan itu ada kebijakan hutang, yang dimana kebijakan hutang ini diukur dengan debt to equity ratio atau DER, dan yang kedua di sini ada profitabilitas, di mana profitabilitas ini diukur dengan return on asset atau ROA. Yang ketiga ada ukuran perusahaan, di mana diukur menggunakan logaritma natural dari total aset. Dan yang terakhir ada nilai perusahaan, diukur menggunakan price to book rasio atau PBR. Analisis ini dilakukan melalui tahapan deskriptif, uji asumsi klasik, di mana di dalam uji asumsi klasik itu ada uji normalitas, ada uji multikolioneritas, dan ada uji heteroskedastisitas dan autokorelasi, serta ada uji simultan dan parsial untuk menilai kontribusi setiap variabel terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada kebijakan hutang. Hasil dari kebijakan hutang ini memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Ketergantungan pada utang yang tinggi itu bisa dapat meningkatkan resiko keuangan juga dan menurunkan kepercayaan si investor. Yang kedua itu ada profitabilitas, di mana profitabilitas di sini menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini bisa dijelaskan oleh tingginya si biaya operasional dan si tekanan regulasi di sektor kesehatan. Yang ketiga, di sini ada ukuran perusahaan, di mana ukuran perusahaan di sini memiliki juga pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan yang lebih besar itu cenderung meningkatkan nilai perusahaan, namun juga harus diimbangi dengan manajemen kompleksitas yang efektif. Yang keempat itu ada pengaruh simultan, di mana ketiga faktor tersebut ini, kebijakan hutang, profitabilitas, sama ukuran perusahaan, itu harus dikelola secara terpadu untuk meningkatkan daya saing dan nilai perusahaan di pasar.
Selanjutnya di sini saya akan membahas bagian keterbatasan. Yang pertama ada lingkup sampel terbatas. Lingkup sampel terbatas ini penelitian hanya mencakup 72 perusahaan kesehatan yang terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk perusahaan di sektor lain atau untuk perusahaan yang tidak terdaftar di BI. Perusahaan kesehatan di negara lain dengan kondisi ekonomi, regulasi, dan pasar yang berbeda itu juga mungkin menunjukkan hasil yang tidak serupa. Selanjutnya, di sini ada penggunaan data sekunder, di mana data yang digunakan dalam penelitian ini itu diambil dari laporan tahunan perusahaan yang bergantung pada akurasi dan kejujuran laporan itu. Jadi, padahal potensi manipulasi data itu contohnya itu seperti Windows dressing atau earnings management itu tidak dapat sepenuhnya bisa dihindari. Selanjutnya, di sini ada keterbatasan yang ketiga, yaitu tidak mempertimbangkan aspek kualitatif. Penelitian hanya berfokus pada data kuantitatif. Jadi penelitiannya ini tuh hanya mengandalkan data dari si kuantitatif aja, tanpa mengintegrasikan data si kuantitatif. Padahal ada tuh banyak faktor dari si kualitatif seperti kebijakan manajerial, budaya organisasi, terus kepuasan karyawan, dan persepsi investor itu juga nggak dianalisis gitu. Meskipun faktor ini tuh sebenarnya itu sangat relevan dalam menentukan nilai perusahaan. Dan keterbatasan yang keempat itu ada fokus terbatas pada variabel independen, di mana penelitian ini hanya meneliti 3 variabel independen, yaitu ada kebijakan hutang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Padahal faktor-faktor lain juga itu bisa mempengaruhi nilai perusahaan, seperti manajemen perusahaan, tingkat inovasi, terus ada budaya organisasi, dan reputasi perusahaan yang tidak dianalisis. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada kebijakan hutang. Hasil dari kebijakan hutang ini memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Ketergantungan pada utang yang tinggi itu bisa dapat meningkatkan resiko keuangan juga dan menurunkan kepercayaan si investor. Yang kedua itu ada profitabilitas, di mana profitabilitas di sini menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini bisa dijelaskan oleh tingginya si biaya operasional dan si tekanan regulasi di sektor kesehatan. Yang ketiga, di sini ada ukuran perusahaan, di mana ukuran perusahaan di sini memiliki juga pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan yang lebih besar itu cenderung meningkatkan nilai perusahaan, namun juga harus diimbangi dengan manajemen kompleksitas yang efektif. Yang keempat itu ada pengaruh simultan, di mana ketiga faktor tersebut ini, kebijakan hutang, profitabilitas, sama ukuran perusahaan, itu harus dikelola secara terpadu untuk meningkatkan daya saing dan nilai perusahaan di pasar. Ini ada kesimpulan di mana kebijakan utang yang tinggi berkontribusi negatif pada nilai perusahaan akibat resiko kebangkrutan dan beban bunga yang tinggi. Yang kedua itu ada profitabilitas yang rendah, menunjukkan bahwa perusahaan kesehatan juga menghadapi tantangan yang besar dalam pengelolaan efisiensi operasional. Yang ketiga itu ada ukuran perusahaan, di mana ukuran perusahaan yang lebih besar itu lebih cenderung meningkatkan nilai perusahaan, tapi harus diimbangi juga dengan manajemen
kompleksitas yang lebih efektif gitu. Dan ketiga faktor tersebut kayak kebijakan utang, profitabilitas, ukuran perusahaan itu dikelolanya itu harus lebih efektif lah, harus lebih teliti secara terpadu agar bisa meningkatkan si daya saing dan nilai perusahaan di pasar. Baiklah, itu dia hasil presentasi jurnal saya selaku anggota dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah kata dalam ucapan atau dalam presentasi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.